Sekarang saat ini kita lagi handle Pantera Group sebagai accounting and tax manager. Waktu itu saya di Surabaya kerja sama Pak Ken. Setelah waktu itu masih kuliah ya. Begitu lulus ada keinginan untuk ke Jakarta. Kebetulan selama di Surabaya sering ketemu beliau ini. Tapi jarang-jarang sih, beliau juga jarang ketemu ada Kobas. Setahun ya, terus habis kita bikin Garda Nusantara yang ngurus semua admin, finance, accounting, merangkap marketing juga. Di Garda itu kita start 2006 akhir Pak ya, kita bangun Garda, mulai main-main project, dari situ awal ya kan, sama-sama Pak Bas. Saat itu kita belum ngerti ya, main pengadaan itu seperti apa. Dulu saya pinjam code-nya orang, saya lupa pemiliknya siapa. Dia pernah bilang begini, hidupilah hidup itu, maka hidup itu akan menghidupi kamu. Siap dan endingku kembali lagi bersama Kobas Podcast. Kali ini bersama si Tuyul dan Mbak Yul. Gimana Pak Vincent? Kita berapa lama nggak ketemu gini? Intens, udah mau 3 tahun ya Bos ya? Nggak pernah ketemu? Belum pernah. Masa sih? Terakhir kita meeting itu pas ada Rudy ya, terakhir Rudy. Oh, ya, itu terakhir. berubah ya kamu ya? Rambut saya semakin tumbuh, rambut kamu tidak tumbuh-tumbuh. Sekarang posisi apa nih? Di mana sekarang? Sekarang saat ini kita lagi handle Pantera Group sebagai accounting and tax manager. Wush, ngeri, tepuk tangan dong. Aduh. Jadi boleh nggak cerita Pak Vincent, kita flashback zaman dulu lah ya. Saya kan ingat banget itu. Sebelumnya kan di tempatnya Koken itu seperti apa. Oke. Kan waktu ke Jakarta itu kan saya ingat banget hari Minggu itu. Betul. Tiba-tiba kalian muncul lah Tuyul ini di depan. Betul. Masih 2 ruko itu ya. Betul. Boleh nggak cerita dong? Betul. Dulu di Pak Koken seperti apa, terus tiba-tiba kenapa kok ke Jakarta waktu itu? Waktu itu saya di Surabaya kerja sama Pak Ken. Setelah waktu itu masih kuliah ya. Begitu lulus ada keinginan untuk ke Jakarta. Kebetulan selama di Surabaya sering ketemu beliau ini. Tapi jarang-jarang sih, beliau juga jarang ketemu ada Kobas. Jadi waktu di Surabaya itu kasir ya. Jadi ngerangkap ya kuliah. Kuliah di mana? Adalah di Surabaya. Ini nggak lulus kayaknya Bos. Terus dan orang Surabaya taunya Barak tuh pusat di Jakarta ya, Beken lah, gitu. Dan setelah lulus ke Jakarta hari Minggu tanggal 27. Wah, masih ingat kamu? Masih ingat 27. Terus saya ketemu hari Minggu Pak Bas, Senin langsung masuk. Saya kaget Bos, masa tiba-tiba datang orang ini siapa nih? Oh Vincent ngapain lu? Bos, gue mau langsung balik. Nggak ngasih tahu. Nggak ngasih tahu loh tuh, tiba-tiba muncul aja belum, ya kan? Betul. Waduh, tahun berapa itu? Belum ada handphone itu? Belum. Masih handphone Belum. 2000 berapa itu? 2005. 2005? Juli 2005. Oh iya, udah ada handphone ya? Udah ada. Tapi handphone masih Nokia? Ya handphone ya Samsung dulu Samsung kalau nggak salah ya. Terus kenapa mau pindah Jakarta, mau kerja sama saya waktu itu? Nggak ngasih tahu apa udah izin Koken lah waktu itu? Waktu itu kan ada adik saya sini yang join lebih dulu sama Pak Bas. Nah, info-info akhirnya ya udah coba deh ke. Kamu nggak takut waktu itu misalnya saya nggak terima? Takut sih enggak Bos ya. Takut sih enggak. Ngeri Pak Vincent. Karena prinsipku dari kecil ya, maksudnya dari SD, SMP, SMA itu harus semangat pun apapun kondisi. Jadi waktu pertama kali masuk langsung jadi apa lagi? Waktu itu kasir kalau nggak salah. Spesialis kasir ya? Spesialis kasir. Ya kan? Berapa tahun? Dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh Pak Vincent? Kasir kita setahun ya, terus habis kita bikin Garda Nusantara yang ngurus semua admin, finance, accounting, merangkap marketing juga. Oh iya, itu orang. Tapi gajinya tetap kan satu kan? Tapi kerjanya banyak ya? Banyak. Ya biar kan bos hemat. Betul. Ya, tapi selama di warnet kan ingat ya Pak Vincent ya, waktu di warnet kan teman-teman tuh banyak yang gabung kita juga ya. Asli beliau ini dari NTT ya? Betul, dari ya kan? Manggarai NTT. Ingat nggak nama teman-teman waktu itu yang kerja di warnet? Yang pertama ada Gonsa, ada Feby,
Terus sempat juga ikut ada Adik kamu? Lasa ya? Itu yang sebagian. Jadi gerombolannya di warnet itu semua orang NTT. Jadi kalau mau main di warnet aman lah warnet gue. Gak ada yang berani ganggu itu, ya kan? Jadi masih kontak sama teman-teman masih, sama Feby sama yang lainnya? Masih ya? Betul. Ya kan? Masih. Nah, terus lanjut lagi kan di Garda tuh. Ya. Nah, ini yang berapa lama di Garda Nusantara waktu itu Pak Vincent? Oh, di Garda itu kita start 2006 akhir Pak ya. Kita bangun Garda, mulai main-main project. Dari situ awal, ya kan? Sama-sama Pak Bas. Saat itu kita belum ngerti ya, main pengadaan itu seperti apa. Sama-sama nggak tahu. Pak Bas sibuk main game, saya cari barang, ngurus akunting. Jadi diperas bos. Jadi saya main game. Iya, aku yang kerja. Yang dapat duit? Iya, aku yang kerja. Yang dapat duit? Pak Bas. Aku yang kerja, jadi mulai bangun gimana sistemnya, termasuk akuntansinya, seperti apa saya bikin dari awal. Begitu. Terus ingat gak Sen, waktu kita dulu nyari kertas bola dunia? Nah, Ingat gak? ingat. Nah, setelah itu perjalanan kan Garda sudah mulai nih dapat project. Nah, dapat project kita apply penawaran, dapat menang project. Tapi nggak tahu belinya di mana barangnya, nggak tahu. Barangnya bentuknya juga seperti apa kita nggak tahu. Fisik barang maksudnya. Akhirnya begitu menang ya saya sama Pak Bas ke pasar pagi, sepeda motoran, bonceng keliling dari toko ke toko, cari harga yang lebih murah. Sampai keringatan Pak Bas, kita ingat juga, makan juga di warteg Pak Bas ya. Iya. Makan warteg, makan siang, sampai dapat barangnya. Jadi panggilnya Kobas aja, jangan Pak Bas. Oh, Kobas ya. Iya, dia suka-suka penting masa YouTube gue yang manggil Pak Formal bos. Ingat itu ya? Ingat. Yang, jadi saya yang goncengin beliau loh ini. Main-main ini, CEO Air Masku goncengin loh. Benar, luar biasa. Luar biasa. Waktu itu kita ingat gak berapa orang kita mulai Gardayo? Salesnya Denny ya. Kita ingat Denny, orang yang Kominfo, sales Kominfo, Denny, saya, Pak Bas, Fauzi Kurir. Fauzi Kurir. Jadi nanti Pak Oji juga akan masuk di podcast gue, itu salah satu juga. Oke, berapa lama waktu itu Sinen ngurusin itu? Kita Garda itu beralih 2008 Pak ya, 2008 kalau nggak salah Agustus udah mulai naik. Terus bikin itu Pak, toko alatis.com. Wih, masih ingat tuh dia. Bikin toko alatis.com, lumayan tuh, main tinta, toner, kertas segala macem. Dari situ berkembang, bangunlah PT Ernest Perkasa. Oh itu. Tapi ingat gak kalau dulu kamu pernah sempat keluar juga itu? Iya, saya keluar itu 2010 akhir kalau nggak salah. Kenapa itu? Saya juga lupa loh kamu keluar tuh. Sebenarnya kan ingat nggak kejadian kita pengadaan di pusat buku? Iya, yang saya marah-marahin itu. Pusat buku itu bulan Juli, udah menang. Karena gagal upload, akhirnya gagal, nggak masuk. Begitu Pak Bas datang, tanya waktunya udah habis lewat. Dia marah-marah saya. Sebetulnya kan bukan saya yang salah Mas ya, tapi kan nggak enak kan sayang koordinir semua tim kan, dari saya yang terima. Lalu Pak Bas marah-marah, marah-marah banget lah, marah-marahnya. Dia tonjok printer saya. Dar! Dalam saya, gini bang, Pak Bas ya. Padahal proyeknya nggak seberapa waktu itu, saya pikir ya. Terus itu satu Pak Bas. Yang kedua, akumulasi. Yang kedua, masalah pengadaan di buku juga. Ingat nggak jaket? 2 hari itu berantem terus nih. Masalah ide. Nah, beliau minta itu di bordir. Tapi bordir jaket kan nggak bisa ya. Orang pusat buku nggak bisa bikin seperti itu. Timbul ide. Akhirnya saya akalin Pak. Saya akalin itu bordirnya di luar baru tempel gitu. Tempel. Begitu beliau ngomong saya sudah jadi. Akhirnya jadi barangnya. Nah begitu. Itu aja kan? Terus yang paling krusial sih itu Pak. Ada lagi coba ingat dikit lagi apa lagi? Paling itu. Emang pusat buku ya yang saya marah-marah itu ya? Pusat buku. Tapi kira-kira waktu itu marahnya gimana tuh Zen? Kalau dibanding sekarang? Wah, kalau sekarang sih sudah rasanya enggak Mas ya. Kalau dulu Kobas tuh seluruh isi kebun binatang dikeluarin juga sama dia. Nggak peduli, benar. Nggak peduli ada orang banyak, ada tamu, ada siapa. Nah, waktu itu kan saya mengerti ya, maksudnya mungkin masih muda, apa segala macam sama-sama ini. Saya juga suka nantang juga zaman itu ya, suka nantang juga. Terus yang ketiga yang saya tidak mau kalah itu proyek Bappenas. Yang ketiga nih, saya sudah setengah mati, siapin dokumen, semua segala macam, kemudian ada salah info, misinfo. Dia info ke ada namanya karyawan kita itu namanya Saskia. Info ke saya, Pak, ini nggak jadi kata Pak Bas. Saya lepas dong, sudah mau 90%. Sudah lepas pekerjaannya, saya tinggal.
Karena saya dapat info dari Saskia. Tiba-tiba malam saya pulang ke rumah, Pak Bas telepon saya. Gimana itu pesen? Sudah siap belum? Sudah siap Pak? Belum apa Pak? Katanya udah batal. Wah, ribut lah itu. Akhirnya ribut. Akhirnya suami panggil Saskia kan Pak itu Pak. Ya. Saskia, ya udahlah akhirnya udah setelah berdebat, lumayan tuh seru di ruangan. Udah keluar. Terus yang ketiga, ada lagi nih. Keempat dong. Keempat. Yang keempat, proyek juga di Bappenas mengenai barang-barang tinta Epson. Epson ya. Saya sudah lobby setengah mati ke prinsipalnya Epson Indonesia dapat harga. Dan Samsung ya Pak ya, ada tuh Samsung. Tiba-tiba sudah menang, Pak Bas mau masukin barang temannya. Saya nggak terima dong. Kan gitu ya. Wah, bagaimana ini? Kita nggak ada komitmen kalau begini caranya. Bisnis kita nggak berlangsung lama kalau begini caranya. Maupun harga asli sedikit, mahal dikit, ya udah harus komit. Beli ke dia. Begitu Pak. Tapi namanya Pak Bas kan nggak mau ngalah Pak. Ya, Namanya bos lah ya. Namanya bos ya, harus nggak mau ngalah. Begitu. Jadi itu saya ingat banget karena teman saya butuh number. Jadi waktu itu saya memang antara komitmen dan teman itu kadang-kadang susah memang. Memang kita belajar juga dari Maxim tentang komitmen. Tapi kadang-kadang teman juga membuat kita susah salah langkah. Karena apa? Wah teman butuh number nih. Tapi udah komit sama prinsipal ya. Ya kan? Itu susah lah ya. Tapi kenapa? Berapa lama keluar waktu itu ya? Setahun ya cuma ya? Ya setahunan. Kenapa balik lagi San? Waktu itu kan saya pas begitu mau akhir tahun, saya ingat tuh November ya. Pak Bas panggil saya naik ke lantai 3 untuk minta jadi asisten Pak Bas sama Ibu Indra ya. Momen waktu itu, wah ini kayaknya suasana cuacanya bagus nih saya ngomong. Ya, cuacanya bagus nih, mumpung gue lagi enak nih. Daripada keluar nggak baik-baik, mumpung bagus ini situasinya. Pagi-pagi Pak Bas naik. Pak Bas minta, saya bilang, gini Pak Bas, minta waktu. Saya akan jawab hari Sabtu depan. Kan gitu ya. Hari Sabtu pagi-pagi datang Pak Bas, saya langsung jawab. Sorry Pak Bas, saya pulang kampung. Saya bilang gitu ya. Saya berhenti bekerja. Kaget dia. Langsung turun ke bawah. Susu, Nur, sabut. Ya harus begitu. Akhirnya saya keluar. Terus, setelah saya keluar, Pak Bas sudah pindah Sunter ya Pak ya. Pak Bas pindah Sunter, saya sudah di luar. Sudah di konsultan pajak. Terus Pak Bas panggil saya lagi. Saya join ketemu di JCC waktu itu Pak ya. Tapi nggak sakit hati kan? Oh, enggak. Kenapa kamu nggak sakit hati kalau saya suka ngomongnya kasar gitu saya? Karena di awal saya sudah tahu karakternya Pak Bas. Kalau Pak Bas ini nggak nyimpen ya, maksudnya kalau ngomong kasar ini selesai. Jadi nggak nyimpen. Ingat tuh, ya kan? Ya kan? Ntar lagi kamu yang buat podcast. Kamu, ya kan? Jadi kurang lebih saat ini kita bersama ini bareng-bareng meskipun Pak Tero ya tetap punya temen lah ya, sama aja lah ya. Itu kan 18 tahun ya San ya? Kurang lebih. Gak nyangka ya? Nggak nyangka. Ya kan? Bisa seawet ini juga ya? Mengerintisnya sama-sama ya kan? Betul. Ya kan? Tapi apa sih perbedaan gue dari yang dulu sama sekarang kalau kamu lihat sih? Kalau dari sisi ini mungkin karena sering tampil di publik Pak Bas ya, Kobas ya. Jadi Kobas itu kayaknya lebih cool gitu ya. Padahal enggak ya. Padahal enggak. isinya enggak padahal ya. Padahal dari dulu gaya gue tetap gini dulu, zaman dari dulu selalu gitu ya. Padahal orang kesan pertama kalau orang nggak tahu ngomong kan suka to the point Pak ya. Kayak orang wah jiper duluan kalau Pak Bas kalau nggak tahu orangnya. Tapi setelah lama-lama kok makin deket gitu. Wih, coba minum dulu. Minum Raja Eti dulu. Oke, kalau kamu dulu ngadepin gue dengan ya teman-teman yang nonton di sini juga pasti ada orang yang kayak gue lah ya, bos yang dulu emosional. Cara ngadepinnya gimana sih? Kalau menurut kamu bisa sampai juga saat ini gitu loh? Kalau trik saya dulu ya, kalau Pak Bas itu kan orang yang nerima untuk dikritik, maksudnya dibantah ya. Dan itu dalam pengertian kalau saya benar, kalau kita benar ya bantah, tapi beliau terima. Tapi kalau kita salah, jangan ngeyel, itu kuncinya. Kobas itu kalau kamu salah, makin ngeyel, makin mana dia? Kobas. Tapi kalau salah, ya udah terima. Tapi kalau kamu benar, bantah terus. Dia juga terima kok. Jadi itu kalau teman-teman yang nonton di sini kebetulan punya bos kayak saya ya, jadi lakuin hal yang sama tuh. Pasti hasilnya juga maksimal ya. Betul, maksimal Pak. Oke, ada nggak pengalaman-pengalaman yang mungkin nggak terlupakan kamu selama kerja sama saya? Momen waktu itu kita habis berantem terus di tahun itu Pak ya. Kita tuh makan pakai tangan Pak, di depan. 31 Desember tahun berapa saya lupa. Saya, Mas Nur, jadi
kita resolusi kita waktu itu tahun depan jangan marah-marah lagi. Nah, kalau marah panggil ke ruangan, jangan depan orang banyak. Sampai kita makan itu pakai tangan Pak, bertiga. Iya, di warung depan itu makan bertiga. Itu yang saya ingat. Jadi kan nggak ada bos kayak gitu ya harusnya. Paling minta maaf selesai, nggak sampai seperti Kobas. Tapi itu yang saya lakuin sekarang. Jadi kalau saya sekarang marah juga belajar dari masukan tuh bahwa nggak pernah mau marahin lagi depan karyawan kan. Sekarang saya mulai masukin ke kantor, ngomong empat mata, jadi nggak merasa nggak enakan sama karyawan lain ya. Apa ada lagi nggak yang terkesan? Yang Vincent nggak mungkin lupa dalam hidupnya? Mungkin kalau apa ya, ulang tahun ya. Kalau ulang tahun ini, saya dulu ulang tahun 14 tuh bela-belain beli hadiah, misalnya beliau lagi ke luar negeri itu bawa dompet. Saya ingatnya, kaos. Itu. Tapi kalau sekarang nggak pernah ya? Iya. Nggak pernah kontak. Nomor teleponnya Vincent nggak ada gue sekarang. Tolong dicatat. Kasih hadiah kalau Vincent ulang tahun. Oke, karena sekarang di Pantero kita ngomong nih. Itu kan zaman waktu itu kan Pantero kan bosnya beda, semuanya beda. Ya. Saat ini kan sebagai manajer funding, apa sih prinsip-prinsip yang Pak Vincent pegang selama jadi manajer finance, accounting tax ini? Kalau di saya selama terapkan selama bangun ya, mulai dari tempatnya Kobas, kita bangun Pantero. Jadi saya kerja itu harus tahu jujur, rajin, dan ikhlas. 3 itu aja ya? Tiga. Membuat sampai bisa bertahan di Pantero. Pernah nggak dimarahin sama Pak Widodo di Pantero? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Beda sama saya ya? Beda. Dan di Pantero pun saya nggak pernah lakukan kesalahan fatal. Justru Udah belajar dari lama-lama Justru beri juga. masukan yang paling berarti buat Pantero itu. Gitu. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan Vincent yang inspiratif yang dilakukan tiap hari? Kalau di luar jam kerja, saya bangun pagi jam 5 Pak. Jam 5 pagi saya bangun, saya jalan-jalan tanpa alas kaki di sekitar rumah. Setelah itu saya sarapan pagi, minum kopi atau teh, baru siap untuk berangkat kantor. Berdoa nggak? Ya berdoa pastilah. Ya pasti ya. Pasti berdoa, Yakin kamu? Pasti berdoa. Oke. Terus di Jakarta ini sama siapa sekarang Vincent? Udah lama kita nggak kontak. Dengan adanya podcast ini kan sering mulai ngobrol lagi sama. Saya sekarang dengan adik saya. Jadi adik saya yang ikut di Pantero juga, dia tinggal sama saya. Sama saya yang bisa nyetir saat ya. Pacar? Sampai saat ini belum. Oh, jadi kalau yang Belum mau sama Pak Vincent kontak kemana nih? Instagramnya apa? Pantero ya, resepsionis ya. Oke, dalam kehidupan ini apa sih titik tertinggi yang pernah Vincent dapat? Terus kedua adalah titik terendah yang membuat sempat misalnya putus asa ini. Mungkin titik terendah saya ketika saya keluar dari Kobas. Ketika itu. Berarti kangen dong sama gue dong. Artinya kondisi itu yang buat kayaknya saya nggak punya harga diri gitu. Digituin sama meskipun bos ya, tapi nggak gitu amat. Untuk printer kamu bayangkan, berapa orang banyak. Itu. Oke. Kalau titik tertinggi? Wah, kalau saya puji syukur ya, tertinggi yang saat ini bahwa apa yang saya lakukan ternyata saya bisa. Artinya sama-sama bantu, ambil bagian dalam perkembangan bisnis Kobas, sampai berkembang segini pesat. Itu saya bangga sekali, luar biasa. Pernah nyangka nggak sih kita menjadi kayak gini? Saya dulu pernah cuma ngomong ya, saya pernah keluarin kata-kata pada saat Pantero itu bikin, saya akan bilang, Pak Bas ini kayaknya jadi grup nih. Beliau ketawa. Dan sekarang ini terjadi. Tapi kalau sama waktu zaman dulu kenal gue lah, Zen. Gue kan kasar. Pernah nyangka nggak gue jadi kayak gini? Ya satu hal ya dari Kobas yang memang saya optimis itu akan sukses. Karena Pak Bas, Kobas ini jago lobby. Itu yang bawaan lahir Pak ya. Gak tahu saya juga. Ini kan dari kamu, aku nggak ngerti. Benar. Jago lobby Pak. Jadi dari hal yang sulit itu dari goal loh. Selama kita main project. Dari apapun. Dari temannya Kobas siapapun. Meskipun dari yang rata-rata perkenalan yang cuma nggak dekat, lama-lama dekat. Cari-cari orang pentingnya prinsipal itu susah loh. Tapi Pak Bas bisa. Tapi sebelum ini saya mau minta maaf dulu nih. Tadi kan titik terendahnya waktu saya dimarahin. Tapi kalau dulu saya pasti, kalau saya salah saya pasti minta maaf, bener nggak? Tapi kali ini minta apa lagi? Oke, siap. Siap dimaafkan ya? Dapat hadiah ke Bali. Siap. Ke Bali belum ya? Oh, kemarin udah. Kamu bukan di Kobastor, nggak ke Bali. Tapi kemarin udah jalan-jalan kalau nggak salah ya? Ya, kita ke Bandung. Pernah dapat luar negeri sama Kobas nggak? Tiket? Pernah ditawari tapi waktu itu saya nggak terima Pak Mas. Kenapa? Kan kalau tahun kan capek saya. Kalau apa? Kalau jalan-jalan itu kan capek. Ya, gitu ya. Iya. Waktu itu cuma saya minta kalau saya misalnya ada tiket,
Saya mau keluar das. Oh. Gitu. Tolong nanti dicatat itu ya. Moga-moga saya bisa mengabulkan permohonan Pak Vincent nih, karena udah 18 tahun masa nggak ada satupun yang bisa gue berikan sama beliau nih. Tapi butuh doa dan restunya supaya Air Mas School tetap jalan ini. Amin. Sekarang harapannya Pak Vincent tadi setelah Lourdes ya kan, saya akan coba moga-moga ke depan bisa memberikan ke Lodge. Kalau umroh kan memang tiap tahun nih ya, tapi kalau yang untuk non muslim belum pernah, ya kan? Kira-kira harapannya apa Pak Vincent ke depan? Moga-moga sih di tahun-tahun mendatang lebih mapan ya. Lebih mapan ya. Ada cewek ya? Ya itu juga termasuk. Oke, ada nggak sih dari selama kehidupan ini yang bisa di-sharing ke teman-teman, apa sih quote-quote atau motivasi yang selalu dipegang oleh Pak Vincent yang bisa di-share ke teman-teman di sini nih? Dulu saya pinjam quote-nya orang, saya lupa pemiliknya siapa. Dia pernah bilang begini, hidupilah hidup itu, maka hidup itu akan menghidupi kamu. Tepuk tangan. Nah, kita masih ada lanjutannya. Oke, Pak Vincent, terima kasih Vincent udah sharing ini, jadi bisa merefresh lagi kenangan-kenangan kita ya. Tapi semoga ke depan tetap semangat. Tapi saya akan pastikan janji saya bisa ditepati juga. Amin. Terima Mohon kasih. maaf kesalahan lama, tapi tetap semangat. Semangat.